Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Zunia Lestari dengan NIM 2201012202 dari Prodi Manajemen Kelas Pagi. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi yang diampu oleh Ibu Evi Dwi Kartikasari, SAMAK. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan berikut ini. Jadi saya akan membahas tentang tahap pencatatan akuntansi. Jadi di siklus akuntansi itu ada 5 tahap. Yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap penggolongan, yang ketiga tahap ringkasan, yang keempat tahap laporan, dan yang kelima tahap penganalisisan. Tahap pencatatan. Tahap pencatatan adalah tahap dimulainya siklus akuntansi, yaitu pelaksanaan pencatatan bukti transaksi keuangan yang muncul akibat adanya transaksi keuangan dari bukti transaksi dicatat dalam jurnal transaksi atau jurnal umum. Nah, semisal kita setelah membeli barang atau sesuatu, kita akan mendapatkan bukti transaksi. Setelah itu, kita akan disuruh untuk menganalisis transaksi tersebut. Nah, setelah itu kita akan membuat jurnal transaksi. Jadi, macam-macam bukti transaksi itu ada. Yang pertama, bukti kas masuk. Yang kedua, ada bukti kas keluar. Yang ketiga, ada memo. Yang keempat, ada faktur. Yang kelima, ada kwitansi. Yang keenam, ada nota. Nah, di sini ada nota debit dan juga nota kredit. Dan yang terakhir, ada cek. Selanjutnya, kita akan menganalisis transaksi. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Yang ketiga, kita harus menentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Dan yang keempat, kita harus menentukan jumlah yang harus didebit atau dikreditkan. Nah, ini cara menentukan debit atau kredit perkiraan. Di sini saya membuat tabel. Nah, di situ kan ada harta. Harta itu jika bertambah berada di debit, dan jika berkurang berada di kredit. Hutang jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Modal jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Pendapatan jika bertambah di kredit, jika berkurang berada di debit. Beban jika bertambah berada di debit, dan jika berkurang berada di kredit. Selanjutnya, kita menuju ke jurnal transaksi. Nah, jurnal adalah buku harian untuk mencatat semua transaksi secara kronologis yang memuat nama beserta besarannya ke rekening-rekening, akun debit maupun kredit. Nah, akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Daftar atau leads yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor dan nama akun dinamakan bagian perkiraan atau COA. Nah, ini contoh-contoh COA. Yang pertama ada aktiva. Nah, aktiva itu mencakup seperti kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, tanah, dan juga gedung. Yang kedua ada utang. Di situ ada utang usaha dan juga utang hipotek. Yang ketiga ada ekuitas pemilik. Itu mencakup modal pemilik dan juga pride. Nah, yang keempat ada pendapatan. Di situ ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan juga pendapatan bunga. Yang kelima ada beban, situ ada beban gaji, beban iklan, beban sewa, dan juga beban-beban lainnya. Nah, ini dia bentuk jurnal umum atau jurnal transaksi. Yang pertama, di bagian paling atas sendiri kita harus menuliskan nama perusahaannya, dan bawahnya kita harus menuliskan nama jurnalnya, dan bagian bawahnya lagi ada periode, contohnya misalnya periode Desember 2019. Nah, di tabel ini mencakup ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Nah, cara pengisian ke dalam jurnal umum, yang pertama kita harus mencatat tanggalnya, yang kedua mendebit perkiraan, nama perkiraan yang harus didebit dicatat sebelah atas dan menjorok ke sebelah kiri pada kolom keterangan. Itu untuk yang didebit. Nah, kalau yang kredit itu bawahnya debit tadi, tapi agak menjorok ke sebelah kanan pada kolom keterangan. Nah, yang keempat, laju reference diisi dengan nomor kode perkiraan apabila jurnal itu telah dipindahkan ke dalam buku besar. Nah, untuk memahami lebih lanjut, di sini saya membuat contoh soal tentang jurnal transaksi dari perusahaan jasa Tati Harapan yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1999 oleh Tuan Rifki dengan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 1999, Tuan Rifki memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta. Nah, berarti Tuan Rifki itu menaruh modal awal di perusahaannya. Cara penulisannya itu seperti ini. Tadi kan bagian paling atas sendiri harus ada nama perusahaannya, terus nama jurnal dan periode seperti ini. Lalu ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit.
Nah, terus ini ditulis Januari, itu bulannya, terus 1 ini tanggalnya. Nah, itu kas, tadi kan Rifki menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta, berarti kasnya itu bertambah di debit, modalnya juga bertambah di kredit. Nah, pada tanggal 3 Januari dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta, dibayar secara tunai dengan harga 20 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Berarti Tuan Rifki itu masih mempunyai utang pada orang lain. Nah, cara pencatatannya seperti ini, kendaraan bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit, utangnya bertambah di kredit. Seperti itu. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari dengan harga 100.000. Nah, cara pencatatannya seperti ini, beban sewa bertambahnya di debit, kasnya berkurang di kredit, dan seterusnya. Nah, setelah itu, yang di debit tadi semua dijumlahkan, dan yang di kredit juga semua dijumlahkan. Jika hasilnya ini tuh sama, berarti hasilnya sudah benar dan balance. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tahap pencatatan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.